Tempuran pun dimulai dengan sangat sengit menggunakan formasi 3-5-1. Hingga saat itu hanya tersisa 2 kapten dari Excellent Era yang mencuri senjata dari Little Tank. Dan Yegu membiarkan sengaja duel dengan Little Tank. Bahkan hanya dengan senjata seadanya saja Little Tank dapat mengalahkan. Lalu mengambil kembali senjatanya yang telah dirampas. Setelah kejadian itu, ketua guild Excellent Era yang memimpin penyergapan di guild-guild besar, dia merasa sangat terpuruk karena disalahkan atas kekalahannya, yang membuat karakter dari pemain-pemain terbaik mereka turun level. Lalu Logi yang seorang summoner jenius akhirnya join ke tim Lord Grim sebagai ahli strategi, dan mereka semua merayakannya dengan makan-makan bersama dengan Sou Mujeng. Melihat kebersamaan mereka, di sini Yegui bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah ini tanda-tanda bansos keluar? Yegui terfikirkan untuk membentuk tim secara ofisial dan kembali ke kompetisi. Sementara itu, di saat yang sama, Excellent Era sudah mengadakan jumpa pers terkait pensiunnya Yegui. Tao yang selaku manajer mereka tidak lain adalah teman kecil Yegui sendiri. Dan untuk meredam kemarahan fansnya yang karena kekalahan berturut-turut Excellent Era, dia bilang pensiunnya Yegui karena kehendak Yegui sendiri. Jadi mereka tidak punya pilihan lain selain mendukung keputusan Yegui. Di sisi lain, giliran Guild Terran lapor ke wakil kapten mereka. Karena kapten terkenal sangat killer, ketua guild tidak berani lapor ke kaptennya. Makanya ia lapor ke wakil kapten. Diperlihatkan wakil kaptennya ialah seorang yang disiplin soal waktu. Lalu mereka langsung mulai penyergapannya. Dan di sini dengan tangan kosong pun Yegui dapat mengalahkan beberapa anggota Guild Tyranny. Sampai dia berhadapan dengan wakil kaptennya, dan mereka sudah mengenal satu sama lain. Wakil kaptennya menantang Yegui untuk taruhan dalam pertandingan tim. Kalau tim Yegui kalah, dia tidak diperbolehkan misi penyerbuan. Kalau tidak melakukan misi penyerbuan, dia tidak bisa mencari item untuk upgrade senjatanya. Tahu Yegui yang ada di balik Lord Grim, wakil kapten Tyranny langsung melaporkan kepada kaptennya. Namanya Han Wenqing. Dia juga adalah veteran Glory yang bersama-sama Yegui memulai bermain Glory 10 tahun yang lalu. Dia adalah musuh bebuyutan dari zaman dahulu. Di sini Han Wenqing dengan job karakternya Blower, dia ingin tahu keadaan Yegui sekarang dan dia memutuskan untuk ikut dalam pertandingan. Balik ke warnet Happy, di sini karena merasa Yegui harus menang, dia meminjamkan ruang VIP yang nantinya akan dibayar tempo untuk menjabarkan taktiknya untuk melawan Tyranny yang terkenal dengan damage-nya dan gaya permainan yang agak agresif. Dan saat masuk pertandingan, diperlihatkan bukan cuma damage yang tinggi, healer mereka juga bermain sangat bagus. Sehingga ketika tim Yegui mencoba menguras HP tim Tyranny, dia akan langsung disembuhkan oleh healernya dan HP-nya kembali pulih. Di sini tim Yegui sempat stres dengan healernya milik tim Tyranny. Namun Yegui punya rencana untuk menculik salah satu anggota tim Tyranny
dan menariknya agar keluar dari jangkauan healer. 咱们浪费时间。 Dan saat tim Hikui kiranya sudah menang, keluarlah Han Wenqing dengan meteor. Dengan beberapa skill, dia menghabisi Bauzi, Ivan, dan Little Tang untuk bertarung 1 vs 1 dengan Hikui. Di sini Wenqing penasaran apakah Hikui beneran dikeluarkan atau keluar. Sebenarnya dia berkata dia akan kembali ke kompetisi dalam waktu dekat. Balik ke warnet Happy, merasa sudah kalah dalam taruhan, Hikui tidak bisa lagi melakukan penyerbuan bos monster. Lalu dia memikirkan jalan keluarnya untuk mendapatkan material untuk senjatanya tersebut. Dia menjual panduan strategi untuk memecahkan rekor penyerbuan buatan Luoji, kemudian ditukar dengan material langka. 放弃的人，从第一届联盟开始。 Dan saat wawancara, Han Wenqing berkata kepada pers kalau Hikui tidak menyerah dan akan kembali ke turnamen dalam waktu dekat. Yang menyemangati Guoguo lagi untuk mendukung Hikui idolanya. Karena berpikir Hikui akan kembali ke Excellent Era, di sini Guoguo memesan tiket untuk melihat pertandingan para bintang, yaitu pertandingan antara junior menantang seniornya dalam pertandingan 1 vs 1. 我们等你回来。 Sementara itu, Sumujeng yang sedang ngopi dengan Hikui, dia juga meminta Hikui untuk datang ke acara pertandingan para bintang dan memberikan 3 tiket untuknya. Di sisi lain, karena tiketnya habis, Guoguo tidak bisa mendapatkan tiketnya. 又怎么了？谁招惹他了？我们老板老板，拿来了。放着吧，烦人。 Hikui memberi tiket padanya dan paginya dia, Guoguo, dan Little Tang berangkat sama-sama. Sampai di tempat, Guoguo membuka stand untuk Hikui. Dan dia bertemu pemain Excellent Era. Orang tersebut berkata kalau masa kejayaan Hikui udah selesai dan sekarang sudah tidak bisa main lagi. 果果，叶秋已经退役了。 Lalu mereka membantu Guoguo untuk membereskan standnya, dengan kata lain diusir. Di sini Guoguo merasa sedih dan Hikui menyemangatinya dengan berkata, apakah idola itu? Apakah orangnya? Apakah kata-katanya? Atau semangat? 问对于你自己，还是对于他来说？ Dan atau mungkinkah itu semongko? Lalu Guoguo jadi mengerti kalau dia idolakan selama ini adalah semangat Hikui, yaitu membuat yang mustahil jadi mungkin. Sementara itu diperlihatkan Ivan dengan inisiatifnya sendiri mendaftarkan sebagai penantang di pertandingan para bintang. Diam-diam dia ingin menunjukkan kemampuannya pada kapten tim Trainee Herb.
Lalu sebelum pertandingan mulai, di sini So Mujeng mendatangi Yikui dan pura-pura untuk duduk di bangku penonton. Melihat So Mujeng di situ, Guo sangat girang. 一起吧。秋粉丝限量版，原来你也是叶秋粉啊！来过来，那从 Acara itu dihadiri oleh 6 tim besar yang berpartisipasi. Dan pertandingan pertama di tim Trainee Hubs, Ivan seorang penyihir yang menantang kaptennya sendiri. Di sini terlihat junior Trainee Hubs merasa tertekan melawan kaptennya. Dia hanya sembunyi di awal pertandingan. Dan saat sudah ketahuan, juniornya langsung kabur dan terus diserang oleh kaptennya tanpa mempunyai kesempatan untuk menyerang balik. Sampai si junior mendapatkan kesempatan lagi untuk bersembunyi. Karena sudah menang XP, si kapten memaksa juniornya keluar dengan membakar hutan. Karena XP terus berkurang, tidak ada pilihan lain, si junior harus keluar dan melawan kaptennya secara terang-terangan. Dan ternyata pertandingan ini memang rencana dari Kapten Trainee Hubs. Pada serangan terakhir, dia sengaja mengalah untuk membangun mental dan kepercayaan diri juniornya untuk menggantikannya sebagai kapten kelak demi masa depan Trainee Hub. Lalu pertandingan kedua, Ivan yang ingin membuktikan dirinya dalam bermain sebagai support melawan seorang kapten dari tim Volley yang gak terkenal amat. Tapi permainannya sudah diakui sebagai support terhebat di liga. Diperlihatkan di sini cara bermain seorang support yang sangat berbeda dengan job lain. Karena emang harus kuat dalam pertandingan 1 vs 1. Mereka bergantung dengan medan dan dimanipulasi semaksimal mungkin. 冯山鬼气率先出击，作为第一正轨，他很清楚正轨的弱点在哪，而是战术走位找到一组的视野盲区，等待时机。 Saat posisi tim Volley sudah menang, dia terus menyerang Ivan dengan ritme yang sangat cepat, tanpa memberikan kesempatan kepada Ivan untuk bernafas. Dan saat Ivan sudah bisa menyerang balik, ternyata itu juga cuma tipuan dari kapten tim Void untuk benar-benar mendominasi pertandingan. Lalu saat kalah, terlihat jelas kalau Ivan tidak cukup kuat menghadapi pertanyaan pers yang memang pedes, kayak cabai rawit. Bahkan di luar pun Yikui bilang dia sudah kelewat batas. Kalau dia mau belajar, mau minta saran bener-bener kalau kamu nyariin dia. Tapi kalau kemampuan sama dia, kamu bukan lawannya. Next, pertandingan selanjutnya Sun Xiang melawan Han Wenqing dari Tireni. 我这次挑战的目的一次了结。好，双方选手登录角色，进入比赛。